Tuhan Bapa di sorga, betapa hati kami penuh dengan sukacita boleh beribadah malam Natal di tempat ini. Meskipun kami jauh dari keluarga, orang tua, sanak saudara, tapi Engkau tetap dekat di hati. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya hati kami dikuatkan, seluruh hidup kami, jiwa, raga kami diterangi oleh sabda-Mu yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah perantauan kami ataupun dalam perjuangan kami serta kehidupan kami dengan berbagai-bagai keadaannya. Tuhan, berfirman-Lah, kami yang hadir ini di ruang gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming sedia mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah malam Natal ini secara live streaming, saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat malam Natal. Selamat malam Natal. Ya, saudara-saudara, terima kasih boleh hadir. Saya tahu semua datang dari berbagai-bagai tempat yang jauh sekali, tapi karena kerinduan untuk bersekutu, merayakan ibadah malam, merayakan kelahiran Kristus dalam ibadah malam Natal ini, kita lalu semua berusaha untuk datang di tempat ini. Tadi ada beberapa orang yang saya kira baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di kapel. Boleh berdiri yang baru pertama kali hadir di kapel ini? Ya. Oke, ini yang baru pertama kali hadir ya. Terima kasih ya. Sebagian ini pemuda-pemuda dari Sanggar Talau gitu ya. Boleh bersekutu dengan kita karena kerinduan untuk merayakan Natal. Nah, saudara-saudara, saya malah tadi mengenal beberapa anak muda. Yang satu itu anaknya Ibu Pendeta Elim Tehampa ya. Saya terima kasih ya. Malah satu lagi ada anaknya Bapak Pendeta Marson Muganti ya. Yang satu ponakan dari Ibu Pendeta Agustina Lakukua. Ya, jadi maju terus ya. Teman-teman yang tadi juga berdiri, maju terus ya dalam perjuangan. Saya juga ingin bertanya, siapa yang sudah 1 tahun tidak pulang kampung, tidak merayakan Natal bersama orang tua dan saudara? Boleh tunjuk tangan? Yang 1 tahun. Ya, ini tahun lalu ya, tidak pulang ya, tapi nanti akan pulang ya. Cuma malam Natal bersama-sama dengan kita. Yang 1 tahun tidak pulang kampung. Reni ada? Ul tidak angkat tangan karena dia udah bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun nggak pulang kampung? Oh ada. Tovan ya, 2 tahun. Ada yang 3 tahun? Ada ya, Pak Chandra 3 tahun ya. Ada yang 4 tahun? Wah, ada yang 4 tahun Eki. Oh, luar biasa. Tapi Eki nanti baku dapat dengan Papa nanti ya, bulan Januari ya. Yang 5 tahun. Udah berapa tahun? Ya? Oh, 4 tahun dari 2017 berarti ya. Oh, dari 2018. Saudara-saudara, saya kira kita semua rindu pulang kampung. Tapi manakala belum berkesempatan, ya, saya mau katakan tetap ada sukacita di hati. Ada amin. Hari ini tema kita adalah sukacita para gembala. Lalu saya mimpin Natal sekolah minggu, yel-yelnya adalah kalau guru-gurunya mengatakan sukacita dari sorga, anak-anak akan menjawab sukacita, sukacita, ui, 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 ui. Ya, begitu ya. Jadi saya mau ngajak kita kayak sekolah minggu ya. Kalau saya bilang sukacita dari sorga, lalu kemudian jemaat jawab sukacita, sukacita, ui. Oh, sukacita, 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 ui, ui, ui. Ya, begitu ya. Ikuti gerakan saya ya. Ikutin gerakan majelis pembina sekolah minggu. Sukacita dari sorga. Oh, ui-uinya begini ya. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Ulang-ulang. Sukacita dari sorga. Ya, anak sekolah minggu yang di belakang hafal betul L ya. Luar biasa. Saudara-saudara, sekali lagi ada sukacita di hati. Re mawondaya, re wongkondaya, rirayata. Amin ya. Ada sukacita di hati. Amin. Mau melepe uwe mata ya. Maka lawa ongkari tahu tua pai wangka sangkompo. Meskipun saya kira kalau malam Natal seperti ini jauh dari orang tua, ada rasa bergetar di hati kalau kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, ode papa, ode ine, rimbe imokomi. Ane repa tahu tua, yang masih ada orang tua pasti belum seberapa. Tapi beberapa orang termasuk saya yang sudah tidak ada mama, yang lain sudah tidak ada mama bahkan papa, pasti mulai pewe mata, berlinang air mata. Saya cuma ingin mengatakan, biarlah air matamu menetes
sebagai tanda cinta kasih kepada orang tua. Tapi ingatlah, Yesus akan memberikan penghiburan, kehidupan yang penuh sukacita dalam hati dan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur sebagai umat Kristiani, sebagai orang Kristen, boleh merayakan Natal. Kita boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus Yesus, mulai dari malam ini sebagai malam Natal dan besok sebagai hari Natal. Dulu tidak ada perayaan hari Natal. Jadi saya membaca satu artikel dalam bahasa Inggris, kira-kira judulnya begini: kapan perayaan Natal yang pertama? Lalu kemudian dijelaskan di situ bahwa sejak Yesus naik ke sorga, lalu kemudian tahun-tahun selanjutnya, bahkan 3 abad sesudah Yesus naik ke sorga, 300 tahun lebih sesudah Yesus naik ke sorga, tidak ada perayaan Natal. Tidak ada perayaan-perayaan Natal seperti ini. Nah, dari artikel itu saya membaca cetusan tentang kelahiran Kristus yang kemudian dijadikan dasar untuk merayakan Natal itu 336 Masehi. Jadi sebelumnya sama sekali tidak ada perayaan Natal. Nanti 336 sebelum Masehi ada satu istilah Latin yang menyebutkan 25 Desember hari kelahiran Yesus Kristus. Dan orang-orang lalu kemudian seperti terpengaruh untuk kemudian berkata, mari kita merayakan Natal, kelahiran Kristus. Saudara-saudara, pada zaman dahulu, sebelum Yesus dan sesudah Yesus, 300 tahun sesudah Yesus, orang itu tidak merayakan hari kelahiran. Happy birthday itu tidak ada. Karena apa? Orang lebih mementingkan mengenang orang-orang pada waktu kematiannya. Dan orang-orang penting, orang-orang yang disebut orang-orang suci, itu yang diperingati bukan hari kelahirannya, melainkan hari kematiannya. Karena apa? Pada hari kematiannya, kemudian orang bisa menilai orang ini hidupnya baik atau tidak. Dan karena itu, orang-orang yang punya jasa besar, yang melakukan perbuatan-perbuatan hebat, kemudian sampai akhirnya tetap konsisten untuk melakukan itu, maka dia dikenal. Oleh sebab itu dulu yang paling penting itu bukan hari lahirnya. Kalau mau memuat cerita atau sejarah biografi dari orang-orang tertentu, melainkan kapan dia wafat, kapan dia mati. Yang wafatnya tahun sekian. Memang ditulis di situ dia lahir, kemudian wafatnya tahun sekian. Tapi bagi mereka pada zaman itu yang paling penting adalah mengenang orang itu di waktu kematiannya. Saya kira ini penting juga ya untuk kita renungkan, bahwa adalah baik untuk kemudian kita menghayati hidup kita yang paling penting bukan pada waktu kita lahir saja, tetapi pada waktu kita mati. Kita matinya bagaimana? Saya berharap kita semua di sini tidak akan ada yang tidak mati. Semua akan mati. Karena itu, yang melayanilah dengan sungguh-sungguh supaya pada hari kematian kita dikenal sebagai pelayan yang setia. Jemaat yang terlibat, yang mengambil tugas dan bahkan mempunyai tanggung jawab di gereja, lakukanlah itu dengan setia supaya pada hari kematian saudara, maka orang akan mengatakan, puji Tuhan, kami mengenal satu sosok yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, itu kisah mengenai perayaan Natal baru dilakukan tahun 336 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya terkait dengan sukacita, di mana kita akan menyoroti sukacita para gembala, saya membaca satu buku berjudul Encyclopedia of Science and Religion. Nah, dalam buku itu diuraikan satu bagiannya itu menguraikan mengenai happiness, mengenai kebahagiaan, mengenai sukacita. Ada banyak hal yang diuraikan di situ, tapi saya kemudian tertumbuk pada satu uraian daripada Carol Reeve. Dia menuliskan bahwa kebahagiaan seseorang itu
akan kemudian muncul dalam kehidupan kita, diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya sebutkan saja apa yang dia tulis ya. Yang pertama, artikel dalam bahasa Inggris itu mengatakan orang akan mengalami kebahagiaan kalau dia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Orang akan menerima kebahagiaan kalau dia mampu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ada dua aspek yang saya ingin kembangkan dari poin tadi. Orang berdamai dengan sendiri, yang pertama adalah mampu untuk menerima dirinya sebagai dirinya, yang adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Jadi saudara-saudara, saya kira saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh, karena saya sadar banyak juga di antara kita yang tidak mampu menerima dirinya sebagaimana dirinya. Ada yang kemudian berkata, saya jelek, saya terlalu gendut, saya punya hidung terlalu besar. Saya ingin mengatakan, orang yang hidupnya besar itu rezekinya besar. Ada amin? Ya, jadi yang hidungnya besar itu nggak usah pergi ke dokter oplas ya, mau minta dioperasi. Rezekimu nanti jadi kecil. Bukan berarti yang mancung-mancung rezekinya kecil, enggak. Saya tahu yang mancung-mancung di sini rezekinya besar, tapi yang hidung besar rezekinya lebih besar lagi. Ada amin? Ya, betul. Saya lihat banyak orang kok kaya-kaya hidungnya besar-besar, begitu. Entah itu memang kodratnya, tapi faktanya memperlihatkan, saya lihat orang-orang yang hebat-hebat itu hidungnya besar-besar. Maksud saya di sini adalah nggak usah kemudian kita malu dengan hidung kita besar, begitu ya. Jangan usah hidung besar ya. Ya, nah apa namanya, yang punya jidat besar juga, ya kan? Ada orang yang malu punya jidat besar, nggak apa-apa. Nggak usah ditutupin pakai rambut foni begitu ya. Ya memang begitu. Dan orang-orang yang punya jidat besar kan pintar-pintar ya. Chloe salah satunya kan. Chloe itu jidatnya besar ya. Jadi saya bilang sama Papa Mama El, ini Chloe ini antitesis dari El. Semua cakepnya anak-anaknya Papa El jatuh di Chloe, di El semua. Setelah saya tanya-tanya, rupanya waktu mengandung, bahkan waktu lahiran, mereka dulu aktif di GBI. Oh pantas ya. Pantas ya, karena pasti banyak lihat yang putih-putih di situ kan. Makanya El sangat terpengaruh dengan suasana. Sementara Chloe di GKS back to basic begitu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Bukan, ini bukan teori. Jangan dipercaya ya. Saya cuma bercanda saja begitu ya. Maksud saya, terimalah di hidup kita diri kita apa adanya. Yang kedua, menerima diri adalah satu refleksi bagaimana saya mau berdamai di dalam hati saya. Jadi jangan lagi ada rasa iri, benci, ataupun rasa sakit hati. Karena sampai sekarang ini dalam beberapa diskusi-diskusi, termasuk juga dalam pelayanan saya baik di lingkungan kita maupun di jemaat-jemaat yang lain, masih banyak anak-anak sakit sama orang tua, sakit hati sama orang tua. Ada orang tua juga yang sakit hati sama anak-anak. Hari ini saya tidak tahu apakah kita memiliki akar pahit seperti itu. Saya ingin mengatakan, lepaskan pengampunan. Ada amin? Lepaskan, supaya damai dan sukacita surgawi ada di hati kita. Tidak akan ada bahagia kalau masih ada sakit hati, kebencian, apalagi iri hati. Mari kita lepaskan supaya nanti kita pulang benar-benar damai di hati kita. Yang kedua yang dikatakan oleh Carol Arif, orang berbahagia itu karena mampu membangun hubungan yang positif. Hubungan yang positif. Hubungan antara suami istri, hubungan antara keluarga, hubungan antara sesama jemaat. Ya, dan saya melakukan tips ini. Sebenarnya ini tips dari orang-orang tua dulu waktu saya melayani di gereja sebelumnya. Karena apa? Pernah sekali waktu saya salaman, Pak, senyum dong. Masa salaman mukanya kayak merenggut. Saya sadar, padahal saya sudah senyum begitu loh, ya kan? Mah, saya senyum kok dibilang merenggut. Kamu sih senyumnya harus ditarik betul pipinya gitu loh. Kamu senyum tapi masih kelihatan merenggut, ya kan? Ya maklumlah, kita itu pekerja berat.
Ya, jadi dulu memang kita benar-benar kerja setengah mati supaya bisa dapat uang, bisa pergi kuliah. Makanya terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang mukanya merenggut-renggut itu sebenarnya dia senyum, cuma faktor kerja berat, makanya jadi begitu. Oleh karenanya saya langsung latih. Saya latih betul bagaimana saya harus senyum. Saya benar-benar pancarkan senyum saya. Keluarkan gigi kalau mau senyum, ya kan? Kayak Doni itu cakep tuh ya. Saya baru bilang dia keluar dari gigi, ya kan? Keluarkan gigi kalau mau senyum. Nah, begitu ya. Biar ada ompong-ompong sedikit, biar saja senyum, baru kelihatan senyumnya. Ternyata saya harus latih diri saya untuk kemudian bisa tersenyum sebagaimana semestinya. Dulu saya senyum, tapi kata jemaat, Pak, kok merenggut mukanya, lagi sukacita hari Minggu, Pak. Saya bilang sama istri saya, Mah, saya sudah senyum kelihatan merenggut. Memang saya ini mukanya gimana? Mukamu keras ya, maklum pekerja berat. Nah, saudara-saudara, mulailah dengan hari kita untuk tersenyum. Dengan titik senyuman kita bisa keluar titik ini, maka kita akan bisa mengubah suasana. Senyuman itu punya pengaruh yang sangat besar. Tapi jangan senyum terus ya, kata orang ya. Tidak ada orang senyum-senyum, nah, itu bahaya itu. Nah, saudara-saudara, membangun relasi yang positif harus mulai dari sebuah nilai penting. Ini adalah hati harus bersih. Kalau tidak, kita akan berat. Kadangkala ada orang yang tidak mampu melepaskan masa lalunya. Lepaskan, tinggalkan masa lalu, lalu kemudian bangunlah kehidupan yang baru dalam suatu perasaan yang benar-benar positif, yang kemudian dikatakan oleh Carol Reeve, penguasaan lingkungan. Ada orang yang menderita karena tertekan, situasi di sekitarnya menekan. Kami kalau latihan khotbah, pertama-tama yang disampaikan oleh para pemimpin kami, kuasai lingkungan. Ya, saya mengajar sekolah minggu baru 2 kali. Yang pertama HUT sekolah minggu, saya ngajar di Ragunan. Kami bawa anak sekolah minggu di Ragunan, saya ngajar. Saya sudah lebih dari 10 tahun tidak ngajar sekolah minggu, tapi saya harus latihan untuk menguasai, karena mengajar termasuk memberitakan firman seperti ini, kalau tidak menguasai lingkungan itu bebannya luar biasa. Kemudian yang kedua, waktu Natal kemarin saya diminta, saya bilang gantilah, jangan saya. Enggak, harus Pak Gembala yang memimpin Natal sekolah minggu. Makanya saya latihan di rumah, hanya untuk bisa tetap stabil di depan anak-anak. Jadi kalau kita sangat tertekan oleh situasi, sangat tertekan oleh kondisi-kondisi, maka kita akan kehilangan momentum mengalami kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, kuasai lingkungan ya. Yang saya alami dulu di Wawopada, di Morowali, di Wawopada, itu waktu itu saya masih mahasiswa praktek. Lalu kemudian saya naik mimbar hari Minggu sebagai mahasiswa. Nah, saya waktu itu pede banget naik di atas mimbar. Saya katakan, orang kampungnya ini. Maka lalu kemudian saya mulai berkhotbah, dengan penuh semangat. Tiba-tiba karena gereja itu di depannya ada gerbang, saya lihat ada mobil masuk. Saya bilang, siapa ini tamu ini? Pas keluar Ibu Lumentut. Ibu Agustina Lumentut itu almarhum adalah ketua sinode yang sangat disegani pada waktu itu, perempuan pertama yang jadi ketua sinode di GKST, dan bahkan perempuan pertama yang menjadi ketua sinode di seluruh gereja-gereja Indonesia. Dia keluar lalu dia jalan, astaga, saya langsung gugup luar biasa. Itu gemetar kayak begini. Ini masih bagus, kencang. Itu Wawopada waktu itu mimbarnya goncang luar biasa. Memang saya keringat dingin. Setelah turun selesai ibadah, Ibu Pendeta Lumentut bilang, kamu grogi ya, terus belajar, harus membiasakan diri supaya jangan grogi. Kemudian saya terus belajar dan harus menguasai lingkungan. Itu sedikit cerita bagaimana lingkungan itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Aspek yang lain adalah bahwa ada tujuan dalam hidup. Itu faktor yang kemudian mempengaruhi kebahagiaan. Ada tujuan. Saya kira kita semua punya tujuan ya. Semua punya tujuan ya. Tujuan hidup adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
Tujuan hidup itu bukan sukses. Success not is destination, but success is journey. Sukses itu bukan tujuan, dia hanya adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Tujuan kita adalah apakah hidup saya memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi bekerjalah dengan baik-baik, karena ini akan menjadi jalan pengujian iman kita. Dalam bekerja, apakah saya memburu sukses atau memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang berikut, pengembangan diri. Saudara-saudara, orang berkembang itu bahagia. Saya S1 masuk S2, saya senang sekali. Bahagia sekali bisa punya kesempatan itu. Dari S2 bisa S3, S3-nya 2 lagi. Bahagia gitu loh. Nggak tahu kalau orang lain. Saya bahagia bisa melompati langkah-langkah yang lebih tinggi. Maka itu jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri, karena itu akan mempengaruhi rasa kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Akhirnya saudara-saudara, kebahagiaan yang paling utama, meskipun 6 faktor itu dijelaskan oleh Carol Reeve, namun secara iman Kristen, kebahagiaan kita adalah kalau Kristus ada di hati. Ada amin? Maka pergilah para gembala-gembala. Setelah mereka mendengarkan berita tentang kelahiran Kristus, mereka berkata satu sama yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk menyembah Dia yang telah lahir sebagai juru selamat dunia. Dulu saya sudah merefleksikan tentang kisah para gembala ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah para gembala tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan ketika mereka pergi menemui Yesus di Bethlehem? Karena saya ingin jelaskan, para gembala itu adalah sekelompok masyarakat yang stratanya sangat di bawah, kelas bawah. Mereka mendapatkan makanan dari upah untuk menjaga kawanan-kawanan ternak, diantaranya domba. Jadi malam itu mereka menjaga kawanan ternak, sebab di padang-padang Palestina ancaman serigala dan singa itu rawan sekali. Jadi mereka harus berperang melawan ancaman-ancaman itu. Kalau mereka tinggalkan, bisa terjadi ternak-ternak mereka akan habis dilahap oleh para binatang-binatang buas. Malam itu mereka pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya adalah, apakah mereka menekan rasa khawatir, rasa takut tidak dapat upah, dan mereka berkata, ayo kita memilih Dia yang datang sebagai juru selamat. Lalu kemudian mereka berangkat. Sesudah mereka berangkat, dikatakan tadi mereka kembali dengan hati penuh sukacita. Karenanya tema hari ini adalah sukacita para gembala. Apa yang mau kita ambil dari sini? Ketika mereka berangkat dan memilih Yesus, Yesus menjaga kawanan mereka. Mereka mempertaruhkan diri untuk menemui Yesus. Dibukakan jalan, tapi benar-benar seperti para gembala, memilih nilai paling utama. Amin.